Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, Sugihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung kembali di kelas Abdi Dhamma pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Kita masih di bab 6 ya, pembahasan bab 6 di part yang ke-15 pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kelas kita, seperti biasanya kita akan membacakan nama Karapata terlebih dahulu. Untuk itu saya minta boleh Romo Effendi untuk mewakili kita membacakan nama Karapata. Ada Romo Effendi, saya silakan. Mari sama-sama kita membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Buddhaya, Sugihoto. Terima kasih Romo Effendi. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada Romo Ruby. Saya silakan. Iya, selamat malam semuanya. Sebelum kita berbincang Dhamma, mari kita bersikap Anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Selamat malam, Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali kita belajar lagi ya. Tentu besok baca nama Karapata. Mohon maaf, pelajaran kita tertunda-tunda ya karena kesibukan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Saya sih pengen cepat selesai, tapi apa kenyataannya karena satu dan lain hal tidak bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Kita lanjut saja materi kita hari ini terkait dengan rupa yang membahas tentang rupa yang kita bahaskan hari ini adalah rupa yang berkaitan dengan samutana ya, yang ketiga nih ya. Rupa yang kita bahas terkait rupa yang ketiga yaitu rupa samutana. Samutana. Nah, kalau kita bicara rupa samutana kan kaitannya dengan apa ya? Kaitannya dengan tiga hal ya. Tiga hal terkait dengan sorry, bukan tiga hal apa? Ada empat hal kemunculan yang disebabkan oleh karena cita. Pertama oleh kama dulu ya, oleh kama, oleh cita, oleh utu, dan oleh ahara, gitu ya. Dan kemarin kalau tidak salah dari catatan kemarin kita sudah melihat rupa dari gambar diagram itu ya, kalau tidak salah ya. Nggak apa-apa, kita nanti perjelas saja ya. Nah, kita membahas yang pertama ini karena berkaitan dengan kama, maka yang pertama itu membahas tentang kama samutana ya. Kita bicara kama samutana itu artinya kama samutana rupa. Kama samutana rupa. Kalau kita bicara kama samutana rupa itu materi yang bersumber dari kama ya. Materi yang bersumber dari kama, dari perbuatan. Nih, kalau kita lihat ternyata materi tubuh kita ini ada yang lahir dari kekuatan kama, bersumbernya dari kama. Kalau kita bicara mana di rupa yang menghasilkan kama itu nanti tentu di citanya ya, citanya itu jadi kan kita tahu yang namanya materi itu kan
dia memiliki 8 sifat kemarin kan. Dia bukan objek gitu ya, dia tanpa akar dan sebagainya. Kalau materi yang bersumber dari kama, siapa sih yang menghasilkan kama? Tentu kesadaran gitu ya. Dan kita tahu bahwa materi yang menghasilkan kama ini kan totalnya kan ada berapa? 25 cita. Masih ingat ya? 25 cita. Nah, dari 25 cita itu kita tahu ada akusala cita 12 ya. Di sini ada akusala cita 12. Lalu ini dikenal dengan akusala cita 12 gitu kan. Lalu ada yang disebut apa teman-teman? Mahagata 8 gitu kan. Saya tulis biru nih Mahagata biar kalian belajar bab 1 lah. Mahakusala. Mahakusala 8. Udah berapa? Udah 20, tinggal 5 lagi. 5 lagi adalah yang ini, 5. Ini dikenal sebagai rupa kusala cita 5. Jadi kalau total ada 25. Jadi inilah yang menghasilkan materi. Kalau kita lahir dengan, maaf ya saya ambil contoh di sini. Saya pakai ini pakai ini ya. Kalau kita bicara ini, gitu ya. Ini kan perbuatan aku salah loba ya. Perbuatan loba yang ini, yang ini, yang ini, yang 8 ini kalau kita melakukan, maka kita akan lahir di alam peta atau asura. Gitu. Kalau ini di mana? Di alam niraya. Yang ini di alam niraya. Yang ini di alam binatang. Yang ini, 4 ini bisa lahir di alam 8 semuanya ya. Di alam 6 alam dewa. 1 alam manusia. Yang ini lahir di alam jana 1, 2, 3, dan 4. Jadi artinya kalau kita sudah lahir di sini perbuatan ini, kita bisa lahir di berkaitan dengan kama ya, dengan pati sandi. Kalau kita sudah lahir, berarti kita sudah akan melakukan perbuatan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara seperti itu, maka 25 kesadaran ini gitu ya, muncul sebagai kama ya. Dia muncul sebagai kama, dia muncul sebagai kama ya. Tentu cetasikanya juga ikut, plus cetasika. Nah, kita belajar cetasika ya. Di rangkaian, jadi kita tahu bahwa kalau dia muncul sebagai kama, maka jadi apa nih? Jadi apa? Jadi jasmani kan? Maka dia akan kalimatnya, maka kita akan punya jasmani. Jasmani kita itu, kalau kalimatnya jasmani kita itu kan ada orang berpendapat begini ya, bahwa jasmani kita ini adalah turunan dari orang tua kita, gitu ya. Turunan dari orang tua kita. Jadi kita bilang bahwa dalam tubuh kita ini pasti ada yang namanya turunan dari orang tua. Tapi kalau di Buddhis tuh nggak begitu tuh ya. Di Buddhis hanya mengenal tubuh kita ini dilahirkan dari kekuatan kama. Karena kita punya kama yang berhubungan dengan ayah, papa, mama kita, sehingga kita mewariskan gennya, mewariskan kromosomnya, melahirkan sehingga kita punya kemiripan gitu ya. Seperti itu ya. Tentu kita harus tahu ya bahwa ketika kama itu dihasilkan, pasti cetasika juga menyertai. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita berbicara karena kama samutana rupa, materi yang bersumber dari kama, maka akhirnya kita bisa mengetahui bahwa dari sini kita bisa mengetahui bahwa dari kama samutana ini menghasilkan yang namanya kama jarupa yang sudah kita bahas ya. Saya hanya mempertegas kama jarupa ini adalah
rupa yang lahir dari kama. Rupa yang lahir dari kama. Gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa kalau dia lahir dari kama, maka dia bisa setiap kama bisa berpotensi ya untuk berbuah ya. Setiap kama punya potensi untuk berbuah. Dan ingat ya, kama itu akan berbuah kalau dia punya dibikin kondisi ya. Kalau kama tidak dibuat kondisi, dia tidak berbuah. Kama akan berbuah kalau dia punya kesempatan karena ada kondisi-kondisi ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya kama ini ada prosesnya ya. Dalam Citawiti kita melihat ada prosesnya kama. Nah, teman-teman akan ketemu bahwa kalau kita bicara kama jarupa, rupa yang lahir dari kama, maka kita berbicaranya adalah rupanya ya. Rupa yang dihasilkan oleh karma itu apa saja? Ada 19 ya, yaitu Patawidatu, Apodatu, Tejodatu, Wayodatu. Ya, lalu ada apa? Ada yang namanya Cakupasada, Sotapasada, Ganhapasada, Jiwapasada, Kayapasada. Ada 18 ya. 18 ya, 18 itu 9 yang pasti dan 9 yang tidak pasti ya. Lalu ada apa lagi? Ada rupa ramana, ada apa lagi? Sadaramana, rasa ramana. Ya. Ada iti bawa dan purisa bawa. Ada apa lagi? Ada yawatu. Ada apa lagi? Jiwitindriya. Ada oja. Ada pariceda. Kita total ya. Ini 4, 5, 3, 2, 1, 1, 1. 1. Totalnya berapa? 18. Kalau kita bicara kama jarupa, kaitannya ke rupa. Kalau kama samutana, kaitannya ke cita. Gitu. Bisa nggak? Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Nah, makanya harus hafal tuh. Harus hafal cita, harus hafal mati. Cita harus hafal mati karena kita kembali ke cita. Sampai pelajaran bab 8 aja kembali ke cita. Jadi makanya citanya benar-benar harus dikuasai. Kan teman-teman sedang belajar sama yang mulia Asin Keminda kan? Ya, harus hafal itu. Ya. Harus hafal mati. Nggak hafal mendingan mati. Ya. Kita lanjut lagi ya. Kemarin kan kita sudah bikin diagram. Nanti yang pasti berapa, yang tidak pasti berapa, memulai ya. Dan belajar sendiri ya. Lalu kita bicara yang kedua. Kalau kita bicara yang kedua kan terkait dengan cita samutana ya. Cita samutana rupa. Apa itu cita samutana rupa? Materi, rupa kan materi ya, yang bersumber dari kesadaran. Dari kesadaran. Kan ada kalimat cita di sana ya, yang bersumber dari kesadaran. Nah, kalau ini teman-teman harus tahu nih, kita pernah belajar kan, diagramnya saya sudah buat kemarin ya, dilihat lagi aja ya. Diagramnya dibuat kemarin. Jadi, citanya yang terbuat dari kesadaran itu berapa? Aku salah cita 12. Tuh. 4 merah, 4 merah, 2 merah, 2 merah. Saya bikin begini karena kalian sedang belajar bab 1. Kalau saya nggak bikin ini ya. Itu ya. Ini adalah aku salah cita 12. Gitu ya. Jadi kalian tahu nih bahwa
cita jasa mutana rupa adalah materi yang bersumber dari kesadaran. Nanti jumlahnya ada 75. Ya. Lalu ada yang namanya kita harus bicara hijau kan. Di sini ada cakus, itu kan cakus sota gana jiwa. Oh, di Pancawinyana ya. Lalu ini ada sampatirana santirana. Lalu sama nih, ini 8 ya. 7 hijau, 8 hijau. Terus berapa? Kuning, 3 kuning ya. Itu kan 3 kuning ya. 3 kuning. Nih lihat, yang saya warnai yang jadi cita samutana. Ini dia nih. Yang Dwi Pancawinyananya enggak. Nih. Tuh. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kita bicara ini adalah ahetuka wipaka cita 5. Yang menghasilkan cita. Ini juga menghasilkan cita juga. Ini kuning, kiri ya. Jadi ahetuka, yang ini jadi apa? Ahetuka kiriya cita 3. Karena kuning kan? 3. 12 tambah 5 tambah 3 belum ya. Lalu nanti kita berbicara di sini. 4 biru, 4 biru, lalu 4 hijau, 4 hijau, lalu 4 kuning, 4 kuning. Gitu ya. Nah, teman-teman saya tahu di sini, kalau kita pakai biru, ini apa? Ini 2, ini jadi apa? Maha Kusala Cita 8. Kusala Cita 8. Belajar lagi ya. Yang ini apa? Maha Wipaka Cita 8. Karena hijau. Kalau kuning apa jadinya? Maha Kiriya Cita 8. Dan teman-teman harus tahu nanti. Di sini, saya pakai warna ya. Kalau orang mau mencapai jana 5, ya nanti jana 5 itu dicapainya, ini nggak bahasa jana, ini belum mencapai jana. Nanti jana 5 baru di sini ya. Gitu ya. Ini sudah dapat ya. Nah, kita lihat nanti di sini biru lagi. Birunya saya lebih tebal. 5 biru. Lalu ini 5 hijau. Yang ini 5 kuning. Ini dikenal sebagai, kita belajar lagi deh. Pakai hitam saja deh ini. Pakai ini aja ya. Ini apa jadinya? Rupa kusala cita. Rupa kusala cita 5. Terus ini berapa? Rupa wipaka. Hijau ya. Cita 5. Ini berapa? Rupa kiriya. Kiriya cita 5. Nah, teman-teman harus tahu nih. Pada saat seseorang mencapai jana, jana abinya di sini nih, saya buletin. Jadi dari jumlahnya 15, ditambah lagi 2. 2 ini adalah abinya. Gitu. Ya. 2-nya adalah abinya. Lanjut. Kita bicara lagi terkait dengan arupa sekarang. 1, harus ada di sini ya. Kalau kita bicara arupa harus di sini birunya. 1, 2, 3, 4.
Wipakanya juga sama. 1, 2, 3, 4. Kirianya juga sama. 1, 2, 3, 4. Namanya harus hafal ya. Ini apa? Arupa, kusala, cita 4. Itu ya. Ini apa? Arupa, wipaka, cita 4. Ini arupa, kiriya, cita 4. Tuh. Ya, teman-teman ya. Tapi karena ini, karena kita berbicara materi, ini kan nggak ada materi, ini kan arupa nih. Yang mana yang nggak ada rupanya? Ini, yang wipakanya. Ini saya yang buletin ini nggak ada nih. Nggak ada nih ya. Ini minus ini. Tuh. Minus itu karena kan kalau di sini kan tempat lahirnya materi, buah dari perbuatan. Kenapa di sini masih ada materi? Masih ada materinya karena saya alam manusia nih. Kita adalah manusia. Pada saat kita mencapai jana arupa, kita masih punya materi, tapi kita kesadarnya ada di sini. Kalau ini tempatnya, jadi makanya ini minus gitu ya. Nanti kalau perlu diskusi kita diskusikan. Jadi minus itu ya. Dan yang setelah kerjaan berikutnya adalah yang 8. Ya, Utara Cita 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini adalah Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Pala, Maga, Anagami Maga, Arahata Maga. Sotapati Pala, Sakadagami Pala, Anagami Pala, Arahata Maga. Totalnya berapa? Loku Paracita 8. Kalau di totalnya harus 75. 75 dari mana? Dari tambah ini. 1, 2. Ini saya minus, ini saya hapus. Ini saya harus hapus. Gitu. Biar teman-teman dapat pencerahan. Ini 1, 2, 3, 4. Betul nggak? Totalnya 75 cita. 72 tambah ini 73 tambah ini 1, 2. 12 tambah 5 tambah 3 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 4 tambah 4 tambah 8 tambah 2. Nih 2 abinya yang hitamin. Oke, sekarang kita lihat apa yang disebut sebagai apa ya? Cita jarupa ya. Ini kan cita samutana. Cita samutana ini kan akan menghasilkan apa? Kalau cita ADG berarti harus ada apa? Cita jarupa ya. Kalau kita bicara cita jarupa, berarti apa cita jarupa itu? Apa teman-teman? Cita jarupa itu apa? Hmm? Rupa yang lahir dari kesadaran gitu, Romo. Ya, rupa yang lahir dari kesadaran ya. Jadi kalimatnya ya begitulah ya di rupa yang lahir dari kesadaran ya. Rupa yang lahir dari kesadaran. Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau kita bicara kesadaran, kan ada 3 sub momen tuh. Sub momen apa? Tadi kan sudah saya singgung. Kesadaran itu ada momen apa? Upada, titik, bangga kan? Ini apa? Muncul, berlangsung. Ini apa? Lenyap. Kita selalu begitu ya. Kita selalu begitu. Nah, teman-teman harus ngerti nih. Kalau kita bicara cita jarupa, ya, dia munculnya pada saat pati sandi.
pada saat dia ini nih, upada di Patisandi tidak menghasilkan rupa. Kalau kita berbicara munculnya di mana dia, gitu ya, bahwa nggak pertama setelah Patisandi, karena Patisandi kita tidak menghasilkan kama jarupa maupun cita jarupa. Jadi kita harus tahu yang namanya pada saat pertama kali kelahiran kita dari rahim ibu, ada muncul Patisandi menyambung kelahiran kembali, itu bukan Patisandi cita. Paham ya? Ya, itu bukan Patisandi cita. Yaitu gabungan dari Patisandi cita, cetasika yang muncul bersamaan dengan Patisandi cita, juga dengan 3 kama jarupa. Jadi pada saat kita Patisandi nih, makanya di Abhidhamma beda nih. Pada saat kita Patisandi, eh, pada saat kita Patisandi ya, Patisandi cita ini akan muncul bersamaan dengan 3 tubuh di dalam tubuh, yaitu namanya kaya dasaka, lalu bawa dasaka, lalu ada watu dasaka. Kita belajar dasaka kalapa itu nanti ya, gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu juga. Jadi artinya kama jarupa itu momennya eh, momennya adalah pada saat Patisandi ya. Tapi dalam proses bawah enggak, tidak dalam proses upada kemunculan ya. Tidak dalam proses kemunculan dan keberlanjutan, tapi pada saat bawah enggak. Setelah Patisandi cita muncul, lenyap, baru muncullah yang namanya Patisandi yang diliputi oleh 3 komponen, yaitu kaya dasaka, bawah dasaka, dan watu dasaka. Nah, kita bicara di rupanya. Sekarang kita belajar di rupa. Kalau tadi kita belajar dari kama jarupa ada 9 rupa, gitu ya, maka di dalam 18 ya, maka di dalam cita jarupa ada 15. 15 itu yaitu patawidatu, apodatu, tejodatu, wayodatu. Ya. Lalu ada ini biru, saya pakai biru. Yang ini nggak ada nih, yang dasakalapa ini nggak ada. Yang pasada rupa 5 nggak ada. Adanya yang gocara. Jadi ini saya minusin, berarti ini adalah si apa kayak apa namanya cakup pasada, sota pasada, gana pasada nggak ada nih. Ini 5 saya minusin gini ya. Ini berarti 5 bulatan yang saya minus. Ya, lalu di sini ada rupa. Rupa ramana, lalu apa? Sadaramana, lalu apa? Wana, rasa. Itu ya, berarti ada 4 tambah 4, 8. Ada di sini bawa saya minus. Itu bawa purisa bawa nggak ada. Ada ya watu juga nggak ada. Lalu jiwi cintria juga tidak ada. Yang ada adalah pariceda. Setelah pariceda, apa ini? Sorry, uja dulu makanan ya. Setelah makanan ada pariceda. Setelah pariceda ada kaya winyati, waci winyati. Lalu ada apa? Wikara rupa 3 ya. Lahuta, muluta, kamatan. Tuh. Totalnya ini nggak ada. Yang 4 nggak ada. Coba kita 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kita tahu bahwa, sorry kita pakai warna hitam, bahwa cita jarupa rupa yang lahir dari kesadaran, berbicara di rupa, berarti ini adalah ada totalnya ada berapa? 15 cita jarupa. Kalau di kesadaran ada berapa? Kalau di rupa ada berapa? Di rupa ada 15. Ya. Ini harus dikuasai karena nanti kita bicara cita rupa witi juga keluar lagi. Jadi pada saat momen Patisandi sebenarnya tidak ada rupa yang dihasilkan. Jadi saya katakan ya,
tapi pati sandi muncul setelah disertai dengan 3 rupa kalapa tadi, ya. Ada yang lahir dari karma tentu, yaitu kaya tubuh, kelamin, dan apa teman-teman? Ya, tubuh, kelamin, dan setelah pati sandi lenyap baru bawangga muncul. Ya teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman tahu, ini dihasilkan seperti ini. Watu itu apa? Landasan ya. Begitu ya. Jadi kalau di momennya apa ya? Kalau kita bicara faktor kehidupan, yang pertama adalah sejak dari bawangga yang muncul tanpa antara dengan kenyapan kesadaran penyambung klien kembali, atau persisnya setelah pati sandi cita lenyap. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, makanya kenapa teman-teman kita bicara di bab 8 ya, apa namanya, setelah Awija Pacaya Sankara, Sankara Pancaya Winyana gitu kan. Winyana di situ adalah pati sandi. Jadi pati sandi itu yang namanya kesadaran klien kembali itu hanya menghantarkan saja. Nah, setelah itu dia lenyap, baru muncullah kesadaran baru yang muncul dari diikuti oleh kaya dasaka, bawa dasaka, dan watu dasaka. Begitu ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan pati sandi, cuti, dan bawangga di sebelum kita masuk ke nibbana. Jadi akan kita pelajari lebih dalam ya. Jadi kalau kita nanti bicara tentang apa pati sandi, nanti ada rangkaian yang panjang yang akan kita pelajari berikutnya ya pada saat itu. Sekarang ini dulu terima karena kita sedang membahas. Karena kalau saya masukin saya terangkan tentang pati sandi takutnya nggak nyambung nih, ya. Takutnya nggak nyambung nanti. Pada itu nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Sabar dulu ya teman-teman ya terkait dengan pati sandi, cuti, dan sebagainya. Ya. Terima ini dulu apa adanya. Yang ketiga kita bicara apa tadi? Oh ya, teman-teman sebelum bicara itu kita kan sudah bahas senyuman gitu kan? Ya teman-teman ya. Sudah bahas segala macam. Jadi teman-teman begini nih, saya mau kasih tahu dulu. Kita tambahin dikit ya. Hmm. Tadi kan dari yang namanya apa namanya yang namanya eh, cita samutana ya, cita samutana rupa gitu ya. Ada 75 cita kan? 75 cita yang menghasilkan rupa yang menghasilkan apa kesadaran yang menghasilkan rupa gitu ya. Kesadaran yang menghasilkan rupa. Nah, teman-teman sebenarnya teman-teman kita tahu kemarin ada apa sih namanya ada perdebatan kecil kita terkait dengan misalnya siap apa cita apa yang menghasilkan senyuman. Senyuman ada berapa macam kayak gitu kan kita ngomong ya. Terus ada berapa senyuman seorang arahat. Terus ada berapa apa sih apa yang menghasilkan keluhan atau dan tangisan. Kita telah belajar begitu kan. Terus senyum seorang sotapati itu seperti apa, senyum orang biasa seperti apa, kita sudah bahas itu. Jadi dari 75 cita ini nih teman-teman, sebenarnya kalau kita rinci lagi, supaya teman-teman kemarin kan pakai tulisan susah nih. Sekarang kita mau coba pakai bukan pakai kotak ya. Jadi teman-teman begini. Dari 75 cita itu kalau kita breakdown ya, kita breakdown yang pertama. Jadi ini kan 75 cita ini adalah materi materi yang bersumber dari kesadaran kan, yang bersumber dari kesadaran kan, atau kalimatnya ini 75 cita ini adalah cita samutana gitu kan, cita samutana rupa. Tadi kita bicara begitu ya. Nah, ini ada momen nih teman-teman ya. Jadi eh, ada kalau kita breakdown satu dari 75 cita itu ada 19 cita 19 cita yang menghasilkan yang hanya yang hanya yang hanya menghasilkan
gitu. Cita Jarupa biasa. Nah, ini di breakdown nih. Saya ambil dari bukunya Pak Pandita Harudin tambahan ya. Jadi dari 75 cita ini, yang gambarnya kemarin kita bikin diagram itu ya, masih ingat ya? 2 minggu yang lalu sih memang kelamaan ya. Materi yang bersumber dari pengajaran 7 ada yang pertama adalah 19 cita yang hanya menghasilkan cita Jarupa biasa. 19 itu apa saja? Kita pakai warna lain yang menarik, pakai hijau ini, yaitu Tadaramana Cita. Tadaramana Cita ada berapa? Ingat kita pernah belajar di bab 3 tentang fungsi cita. Pernah ada berapa fungsi cita? Masih ingat nggak? Ada berapa fungsi cita? 14. Ya. Dari 14 itu salah satu fungsi cita apa? Tadaramana. Tadaramana Cita itu apa? Fungsinya apa? Saving ya, menyimpan. Ada berapa Tadaramana Cita? Masih ingat nggak? 11. 11 ya. Ada 11 cita. 11 cita itu apa sih Romo? Santirana 3, masih ingat nggak? Dan Mahavipaka 8. Kalau teman-teman nggak menguasai ini nih, kalimat Santirana 3, Mahavipaka 8, susah ya. Harus tahu nih. Ini yang gambar 4 hijau, 4 hijau, 4 hijau. Ini gambar Santirana itu ada yang UPK 1, UPK 2, yang Somanasa 1. Ya. Masa 1. Begini deh, ini saya kasih tahu takutnya kasihan berat. Harus ikut bab 1 ya. Ini. Iya, udah kelihatan belum? Nih ya, ini teman-teman ya. 1, 2, 3. Tuh. Ini Santirana 3. Gini deh, Santirana 3 saya pencet gini. Santirana 3. Tuh. Santirana 3 sama Maha Wipaka 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau susah, pencet aja. Tuh, Tadaramana 11. Klik. Wih. Muncul nggak nih? Pelajaran bab berapa ini? Pelajaran bab 3. Tentang Pakinaka. Ya. Jadi Tadaramana itu ada berapa? Ini nih, warnanya hitam. Kelihatan ya semua ya? Kan, oke, saya balik lagi. Oke, itu ya. Terus, baru 13, baru ke 11 kan? Lalu ada Manodatu. Manodatu Cita itu apa sih? Tahu nggak teman-teman? Apa bedanya Manodatu sama Manowinyana Datu? Nah, ingat lagi tuh pelajaran. Sayang sih saya tidak seperti Bante ngasih pelajar apa, ngasih PR. Saya kasihan kalau ngasih PR buat teman-teman. Ya, Manodatu itu ada 3, 3 cita. 3 cita itu isinya masih ingat Panca Dwara Wajana 1. Nanti saya kasih tahu Panca Dwara Wajana itu ya. Panca Dwara Wajana 1 tambah Sampati Cana 2. Sampati Cana 2. Ini dia lagi. Ini dia teman-teman. Yang disebut sebagai Manodatu itu ini nih, Panca Dwara Wajana. Saya riset dulu. Panca Dwara Wajana 1 dan Sampati Cana 2. Ini dikenal sebagai Manodatu. Apa itu Manodatu? Landasan apa? Landasan kesadaran atau landasan kesadaran itu namanya Manodatu. Ada 3 di pintunya, pintu apa? 2 Sampaticana. Ini 2 Sampaticana, sorry 1, 2 dan Panca Dwara Wajana. Ini sebenarnya sama nih ya. Kalau ini
Kalau nggak ada Dwi Pancawiyana, maka tanah tidak ada. Kalau sampati tidak ada, maka Pancadwara Wajana nggak ada. Ya, Mano Dwara Datu itu kayak landasan kesadarannya gitu loh ya. Kalau Mano Winyana Datu kesadarannya gitu. Lihat lagi lah pelajaran yang sudah kita pelajari. Harus lihat-lihat terus diulang-ulang ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, ini ya, satu lagi ini berapa? 11 tambah 3, 14. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Yang 5 adalah rupa, wacara, wipaka. Wipaka, cita 5. Jadi totalnya ada berapa? Ada adalah 19. Clear ya? Sama ya? Sama ya teman-teman. Ini rupa, wacara, wipaka yang mana? Tadi, ini dia nih. Rupa, wacara, wipaka 5 itu, yang ini teman-teman. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. Pahami ya? Jadi ada 19 cita yang hanya menghasilkan cita jarupa biasa saja. Oke, kita lanjut. Ini sekedar teoris, tapi nggak apa-apa, bagus karena biar kita dapat dari buku Pak Pandit. Yang berikutnya kita berbicara tentang yang kedua adalah 26 cita. 26 cita yang menghasilkan materi yang menyangga sikap tubuh. 26 cita yang menghasilkan materi dan menyangga tubuh. Jadi tubuh kita pada saat sikap tubuh nih. Sikap tubuh. Jadi pada saat kita berdiri, kenapa tidak jatuh, pada saat duduk meditasi dan sebagainya ada 26. Ya. Kita lagi dulu pakai warna hijau lagi. Ya. Yang pertama, Maha Gata Kusala Cita. Maha itu besar. Gata itu pergi, go to. Ya. Pergi kemana? Ke Kusala Cita. Jumlahnya ada berapa? 5 yang rupa, 4 yang arupa. Jadi totalnya ada berapa? 9 cita. Gitu ya. 9 cita. Lalu ada lagi Maha Gata Kirya Cita. Teman-teman sedang belajar bab 1 nih ya. Kirya. Ada berapa? 5 yang rupa, 4 yang arupa. Berapa totalnya? 9 cita. Dan yang terakhir adalah Lokutara Cita. Lokutara Cita ada berapa? Ada 8. Kalau kita total ada berapa? 26. Clear ya? 26. Apa itu? Kita lihat sini. Yuk. Ini yang maha gata ya, Mahkusala ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 lagi ya. Dikenal sebagai Mahagata Kusala, rupa kusala. Atau nggak apa-apa sih, Mahagata Kusala, cita ya. Yang ini kiri ya. 1 juga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kuning itu kiri ya. Jadi Mahagata Kiriya Cita 9. Yang terakhir adalah Lokutara Cita 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 26 cita ini bisa menyangga tubuh pada saat meditasi. Ya, jadi kalau kenapa ini nggak bisa menyangga tubuh, karena pasti belum mencapai jana. Di meditasi kita, leher kita bisa turun. Kalau sudah turun, berarti kita masuk ke jana disebut sebagai jana ngorok. Karena orang ketahuan kan ketika dia meditasi, lehernya nggak tegak, miring dikit, berarti dia sudah masuk jana yang lain. Tapi kalau dengan
Mahagata Kusala pasti 4 posisi tubuh mantap ya. Jadi kalau kita belum bisa mencapai Mahagata Kusala dan Mahagata Kiriya setelah Kutara, maka kita makin lemah, nggak kuat meditasi, nggak bisa lama-lama ya. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Diakui ya. Oh, wajar Romo, saya kan belum mencapai. Ini mencapai ini dalam jentikan jari loh, dan hanya melalui pintu batin, gitu ya. Caranya gimana? Dilatih. Just do it, lakukan terus. Lalu kita pindah ke karena kebesaran, kita pindah ke sini yang ketiga ya. Yang ketiga dari 75 cita itu ada 32 cita yang menghasilkan materi. Cita yang menghasilkan materi gitu, menyangga sikap tubuh, sama, dan juga menghasilkan 2 isyarat. Dan juga menghasilkan, ini yang ketiga ya, menghasilkan 2 isyarat. Gitu. 2 isyarat itu apa? Lahuta, muduta. Sorry, 2 isyarat itu apa? Kaya winyati, waci winyati. Gitu, sorry ya. Kayak gitu ya. Ntar kita pakai hijau. 32 cita nih ya. 30 cita itu yang pertama adalah loba somanasa. Loba somanasa. Loba somanasa cita ada berapa? Ada 4 cita. Lalu ada maha kusala somanasa cita. Kusala somanasa. Ada 4 cita. Yang gembira-gembira, isyarat tubuh ya. Ada maha kiriya. Maha kiriya yang somanasa juga. Ada berapa? 4 cita. Dan terakhir ada yang namanya somanasa hati pada cita. Sebenarnya sih nggak usah pakai somanasa, saya harus hati pada cita juga cukup. Tapi ini kita pertegas somanasa hasi itu pada cita. Ada 1 cita. Totalnya berapa ya? Saya salah nih. Kok saya langsung ke sana ya? Udah malam nih. Jam berapa nih? Sorry. Saya perkecil aja. Nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama adalah 32 ya. Oh, kurang aqua nih saya. Ini salah MC saya berketunya ya. Jadi yang 32 itu mano dwara wajana. Mano dwara. Dwara wajana. Ada berapa nih? 1 yang warna kuning. Ya, cita. Ada kama jawana. Kama jawana total ada berapa? Kita bicara kama jawana ada berapa? Jawana ada berapa? Jadi 55. Yang kama jawana ada berapa? 29. 29. Wah, Romo Effendi sudah mahir gara-gara ikut Bante Asin. Ya. 29 cita itu apa aja sih? Masih ingat nggak? Aku salah cita 12, Kepala 12. Asit pada cita 1, Maha Kusala 8, Maha Kiriya 8. Totalnya berapa? 29 ya. 29 ya. Lalu yang terakhir adalah abinya. Abinya ada berapa citanya? 2 ya. Di abinya itu adanya di mana? Dia lupa. Di
Lupa. rupa, ya, di rupa cita. Totalnya ada berapa ini? 32. Clear ya? 32. 32. Nih saya kasih tahu biar teman-teman gampang. Ini. Kalau kita bicara Mano Dwara Wajana ini. Mano Dwara Wajana itu adalah sama dengan awajana. Yang pintu sama dengan motapana dalam proses citawiti. Dia fungsinya memutuskan. Ya, pintunya pintu batin. Ini satu ya. Lalu kita bicara Jawana kan ada 55 nih. Jawana 55 potong di sini nih. Ini potong di sini kan ada garis nih. Kita nggak garis saya. Garis saya ini adalah nikama yang dihasilkan di dalam Mahabharata. Kita kan sebutnya kan tadi kan adalah kama jawana. Kalau kama jawana berarti harus dari atas ini. 12 aku salah, 1 hasil kepada, 8 mahakirya, 8 mahakusala, 8 mahakirya. Betul ya? Yang saya tulis tadi ya. Totalnya pasti ada 29. 9. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau kita berbicara tentang prosesnya abinya harus dari jana 5. Jadi makanya kenapa mohon maaf ya Romo Effendi dan teman-teman, kenapa sih jana di abidama ada 5 gitu ya? Di rupa ada 5, di di suta cuma ada 4 karena kita bicara abinya. Kalau kita bicara abinya dia harus masuk dari jana 5. Nah, nanti kalau kita ceritanya di bab 1, dia masuk dulu jana 5, keluar dari jana 5, beraditana, baru masuk lagi abinya. Gitu loh. Jadi harus menguasai. Dan ingat ya teman-teman, abinya hanya bisa dikuasai oleh mereka yang menguasai 9 jana di abidama dan 8 jana di suta pitak di suta ya. Jadi dia harus menguasai di semua jana, baik itu arupa jana dan arupa jana. Dan jana yang paling abinya yang paling hebat itu apa teman-teman? Abinya yang paling hebat itu apa? Kalau yang lokia, apa yang lokia? Kalau yang lokutara kan asawa kayanya namanya kan semua kekotoran batin gitu ya. Itu kan abinya. Tapi abinya yang paling hebat dalam tradisi Buddhism adalah Anda tahu Siddhartha apa Buddha Gotama melakukan 3 kali, Kondanya apa Mahakasapa melakukan 2 kali. Yaitu yang disebut Yamaka Patiharya. Kemampuan ganda tubuh pusar ke atas mengeluarkan api, tubuh pusar ke bawah mengeluarkan air. Itu kan itu Maka siapa pernah ya Romo ya? Mahakasapa 2 kali, Romo. Sang Buddha 3 kali. Ya, Sang Buddha 3 kali. Namanya apa Romo? Yamaka Patiharya kemampuan ganda. Maha Kak Yamaka Patiharya. Yamaka. Iya, ya. Ya, Oke, makasih. kita lanjut. Jadi yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah yang keempat sekarang. Yang keempat kita bicara adalah 32 cita juga. 32 cita juga, tapi saya salah lihat ya, makanya kenapa ya. Tapi yang di atas sudah yang disebutkan di atas itu sudah disebutkan, yang di atas ini sudah disebutkan ya. Tapi ini bicaranya yang apa namanya yang 13 yang somanasa. Kan tadi kan ini kan belum juga nih. Ini kan belum dibicarakan nih. Gitu ya. Jadi dari 32 cita ini gitu ya, diambil yang 13 yang somanasa. Paham nggak maksudnya teman-teman? Kan ada 32 cita nih. Betul nggak? Ada 32 cita kan? Ya. Iya, iya. Tapi yang diambil yang 13-nya aja. Yang menghasilkan senyuman. Gitu. Paham ya? Yang Iya. diambil dari sini nih. Dari yang 32 gitu maksudnya ya. Yaitu apa saja tadi yang saya sebutkan tadi. Yaitu apa? Yang loba, Pak loba, Somanasa. loba somanasa 4. Salah.
Rupa Somanasa kan ada 4 nih. 4 cita kan. Terus apa? Mahakusala ada. Mahakusala 4, yang Somanasa. Somanasa. Ada 4, berapa? 4. 4. Terus Mahakirya juga ada yang Somanasa kan? Mahakirya Somanasa 4. Ada 4 cita. Yang terakhir ada Hasti Sipada. Sipada. Pada. Saya tidak pakai Somanasa karena yang namanya Pada pasti dipakai Somanasa. 1 cita. Soalnya ada berapa? 13. 13. Dari sini ya. Kita lihat itu benar nggak dari sini ya. Karena pasti diambil dari Kama Jawana nih. Ya, semuanya diambil dari Kama Jawana dan dari abinya ya. Oke ya, nggak apa-apa lah kita. Ini kita nggak terlalu penting ya. Sekarang kita bicara teman-teman yang ini kalau menghasilkan senyuman. Kalau yang menghasilkan apa ke keengganan yang menghasilkan sekarang saya tambah di sini deh. Tambahan aja ya. Saya pakai bir kecil. Tambahan nih. Dari 32 ini cita ini ada 2 dosa mula gitu yang menghasilkan Keengganan. keengganan. Keengganan itu apa sih ya? Males ya? Menolak. Menolak dan tangisan. Dia adalah siapa? Yang 2 itu? 2 itu adalah 2 dosa mula ya. Dosa mula. 2 dosa mula. 2 dosa mula. Nah, jadi ini keengganan sama ketangisan dihasilkan dari 2 dosa mula. Begitu teman-teman. Yang berikutnya, berikutnya ya, ada 5 cita, 5 cita gitu ya, yang menghasilkan senyuman. Senyuman seorang arahat tadi udah disebutin ya. Senyuman seorang arahat, senyuman pada Buddha atau arahat, arahat. Ada berapa nih teman-teman? 5 cita apa saja? 5 cita apa saja? Nasi itu Nasi pada pada. Satu. Terus apa lagi? Seorang arahat hanya senyum pakai kiriya ya. Kiriya Kiriya Somanasa. yang mana? Kiriya yang Somanasa. Kiriya Somanasa. Aha, kiriya Somanasa. 4. Ada 5. Clear ya? Clear. Sekarang kita bahas lagi yang berikutnya. Yang berikutnya ada 6 cita. 6 cita yang menghasilkan senyuman. Menghasilkan senyuman. Tapi senyumannya seorang seka. Seka itu apa? Seka itu apa? Belum arahat. Kalau dia belum arahat, dia berarti seorang suci yang masih terus belajar lagi. Siapa dia? Sotapana Akadagami. Anagami. Sakadagami. Anagami. Gitu ya. Ada 2 nih, ada 6 nih. Totalnya berapa? 6 itu adalah yang pertama adalah loba somanasa di 3 tas sampai payutang. Beda nih kalau kita kan tertawa pakai loba yang 4 ya, yang somanasa ya. Kalau dia loba somanasa, tapi Di yang 3. apa? Di 3. Tigata wipayuta. Payuta. Wipayuta. Ada berapa? 2 ya? 2 cita. 2 ya. 2 cita. Lalu mahaku kusala. Mahakusala
Somanasa. yang somanasa. Ada 4. 4 cita. Totalnya berapa? 6. Clear ya? Tahu nggak ini teman-teman? Citanya di mana? Ini kita lihat dari sini dulu ya. Yang ini dulu ya. Biar teman-teman tahu. Seorang Buddha senyumnya pakai ini nih. Kuning. Nasihatnya pada. Kiri ya. Ya. Seorang arahat senyumnya di mana? Senyumnya seorang arahat di 4. mana? Itu pada. Nih, di sini nih. 1, 2, 3, 4. Dia senyumnya di 4 itu. Kita pernah belajar kemarin ada beberapa senyuman kan? Nah, biasanya bagaimana seorang Buddha atau seorang arahat tersenyum? Dia bisa tersenyum biasanya ketika dia mengetahui bahwa makhluk ini akan mencapai kesucian atau mencapai tingkat-tingkat tertentu gitu ya. Nah, kita tadi lihat lagi ada 6 cita yang menghasilkan senyuman seorang seka. Seka itu seorang anagami, sakadagami, dan setapati ya. Yang dia senyumnya di sini. 1, 2. Dia nggak senyum di mana-mana. Seorang sotapati maga, pala, anagami maga pala, sakadagami maga pala, senyumnya di mana teman-teman? Di 2 ini. 1, 2, dan di sini. 1, ya, apa dan di mana? Dan di sini. Maha, 1, maha kiri. 2, 3, 4. Ya, jadi teman-teman ternyata senyuman aja bisa begitu ya, bisa dari sini ya. Maha kusala somanasa ya. Paham ya? Jadi ada berapa? Jadi ada berapa? Ada 6 ya. 2 yang di sini. Tuh, 2 yang di sini. Ya, 2 yang di sini dan 4 yang di sini. Nah, kita orang biasa nih. Yang belum tercerahkan. Kalau kita ketawa pakai berapa cita? Loba. Loba sama nasa ya. Loba Somanasa. Kalau kita nih ya, ada 8 cita gitu menghasilkan senyuman duniawi, putujana. Menghasilkan senyuman duniawi atau putujana. Putujana. Kira-kira berapa? Ada 8 ya. 8 itu loba, somanasa, di 3 tawi payutang. Dia kita ada 8 yaitu loba, somanasa cita, dan maha kusala somanasa cita. Jadi tertawa kita itu bisa berbuat buruk juga bisa berbuat baik. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita tahu ketika kita ketawa ini perbuatan buruk atau perbuatan baik? Sudah tahu teman-teman? Jadi seram juga ya, Romo ya. Iya. Maha kusala somanasa. Cita 4, totalnya 8. Jadi teman-teman lihat nih, kalau kita lihat di gambarnya kita. Kita di ketawa nih bisa ini loh teman-teman nih. Ini bulatan ini. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita ketawa, kita bisa berbuat, aku salah loh. Tanpa disadari. Ya. Atau kita juga bisa ketawa, bisa berbuat. Karena kebaikan yang kita lakukan. Ketawa di sini mungkin karena apa? Mudita ya. Senang gitu, tersenyum, kebahagia. Melihat orang lain melakukan kebaikan atau patidan. Ini penyakit kita kan terbalik nih ya. Penyakit ini kan begini terbalik. Saya sering ngomong begini. Penyakit yang susah ini kalau terbalik, Romo. Terbalik
itu apa? Saya mau ngomong, Hah? saya mau senang melihat orang susah. Iya, SMS ini. Iya, SMS namanya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. melihat orang senang. Kenapa bisa begitu? Karena terbalik nih. Jadi dia tertawa dengan seloba kalau orang lain susah. Susah, susah. Dia akan tertawa dengan apa? Ini ya, susah, atau dia merasa senang melihat orang susah, atau dia merasa susah melihat orang lain senang. Senang. Ada di sini. Tapi kalau maha salah kayaknya enggak ya. Kalau kita maha salah, kita senang Bisa. melihat orang senang gitu. Kalau susah udah bukannya somanasa, tapi udah UPK. Ya, senang lihat orang lain senang gitu loh. Bukan dibalik ya, senang lihat orang lain susah. Ini penyakit mental apa yang nggak ada obatnya, kecuali dengan kita memberikan pemahaman dhamma. Yang berikutnya, kalau kita bicara sekarang, saya tanya gini nih, teman-teman. Teman-teman di sini, di Dwi Pancawinyana ini nih, satu, dua, sepasang mata, nih, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang hidung, sepasang lidah, sepasang tubuh. Dikenal sebagai apa? Dwi Pancawinyana. Dan Pancasila. satu lagi adalah empat arupa cita. Ya, empat arupa cita yang ini nih. Satu, dua, tiga, empat. Totalnya ada berapa? Ada berapa teman-teman? 14 ya. Semua pati sandi cita, semua pati sandi cita dan cuti cita para arhat tidak menghasilkan rupa. Kenapa tidak menghasilkan rupa? Karena sudah tidak dilahirkan kembali. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini nggak akan dihasilkan. Yang Dwi Pancawinana sama ini nggak akan dihasilkan. 10 Dwi Pancawinana cita dan 4 wipaka cita, 4 arupa wipaka cita, semua pati sandi cita tidak dihasilkan, tidak menghasilkan rupa, atau semua cuti cita tidak menghasilkan menghasilkan rupa. Oh, begitu teman-teman ya. Kita sudah tahu kemarin gambarnya seperti apa. Itu yang gambar yang kemarin itu saya jelaskan dalam bentuk tulisan seperti ini. Pahami ya? Kita belum sampai ke utuh sama ahara ya. Sekarang kita jelas habisin saja ya. Utuh kita habisin. Biar teman-teman enak nih, karena kita udah kelamaan belajar dan kita nggak selesai-selesai. Berarti yang berikutnya adalah kita berbicara tentang kita belajar yang ketiga adalah tentang utuh samutana rupa. Utuh samutana rupa. Apa itu utuh samutana rupa? Maaf lagi, sorry. Materi ya, yang bersumber dari temperatur. Nah, nanti kalau teman-teman nanti kita bicara materi yang bersumber dari temperatur, nanti kita akan bicara di momen pati sandi, di momen cuti gitu ya. Nanti kita lihat bahwa ternyata pada saat di momen pati sandi itu kemunculan kama jarupa seperti apa, kemunculan di cita jarupa seperti apa, kemunculan di utu jarupa seperti apa. Karena nanti kita akan berbicara pada saat kita nanti pati sandi, prosesnya seperti apa di kama jarupa, lalu bagaimana nanti kita belajar di dalam ya, di dalam. Tapi pelajari dulu yang namanya utus samutana rupa adalah materi yang bersumber dari temperatur. Nah, biasanya teman-teman kita tahu nih, temperatur itu biasanya dari mana?
Dalam Patawi Datu itu di mana? Dalam Empat Mahabuta itu di mana? Di Apo, Tejo, Awayu atau apa? Tejo. Operator. Di Tejo. Tejo. Momennya ada di mana dia? Tejo api ya. Di Tejo Datu. Tejo Datu itu apa, Romo? Api ya. Elemen api, fire ya. Dia munculnya di apa? Di keberlangsungan. Ingat ya, ada 3 momen. Momennya apa saja? Upada, Pada Pada titik bangga. titik bangga. upada titik bangga. Di momen apa Tejo Datu itu muncul? Apa ya teman-teman? Sakti Sandi. Keberlangsungan. Tuh, ya. Di momen keberlangsungan, Tejo Datunya muncul. Itulah utusan tanah. Dan kalau kita bicara elemen api, di sini ada 2 komponen. Komponen apa? Panas dan Ingin. Dingin. dingin. Gitu ya. Dan ingat ya, panas dan dingin itu menghasilkan rupa yang bersumber dari Tejo Datu. Ingat loh, kita panas dan dingin itu rupa terus dihasilkan. Tapi kalau terlalu panas dan terlalu dingin, rupa kita akan jadi mati. Orang mati itu karena apa, Romo? Karena jiwit indranya lepas. Tapi jiwit indra lepas karena dipengaruhi juga oleh tubuh yang kepanasan dan kedinginan. Kita pernah belajar itu kan? Bahwa rupa itu akan mengalami kehancuran dan kelapukan karena kepanasan dan kedinginan. Ingat ya, kalau kita bicara Tejo Datu, elemen api, bisa panas, bisa dingin, bisa juga dari mana, Romo? Bersumber dari mana? Dari internal dan eksternal loh. Internal plus eksternal. Makanya kenapa kita harus minum air hangat, jangan air dingin gitu kan? Karena perut kita kan sumber energi. Gitu ya. Bayangkan tuh seperti itu, Romo. Nah, di momen keberlangsungan itu titik laksana namanya begitu ya. Di momen ini akan muncul yang disebut nanti kalau kita belajar di momen ini nih nanti akan timbul yang namanya ini boga rupa 8. Belum kita bahas ya. Ini boga rupa 8. Dia menghasilkan materi yang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya teman-teman. Nanti kita pelajari pada saat kita masuk di proses rupawiti. Ya, saya nggak kasih bocoran dulu. Nanti kita bicara jumlahnya. Kenapa jumlahnya di momen Citawiti ada 153. Gitu ya. Begitu dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu di momen ini. Jadi ini momennya yang jadi di momen ini nih di momen utu samutana terkait dengan proses Citawiti nanti baik di momen di Kama Jarupa, Cita Jarupa maupun di utu Jarupa. Begitu ya, teman-teman. Diterima dulu sebagaimana adanya. Tapi yang jelas kita tahu di utu samut sekarang kita bicara sekarang di momen. Ingat ya kalau kita bicara utu samutana di rupa, jadi hanya di momen apa teman-teman? Citanya semua cita yang dari di momen titik keberlangsungan gitu ya. Tapi kalau nanti kita bicaranya ini akan menghasilkan yang namanya utu jarupa. Kalau kita bicara di utu jarupa berarti apa, teman-teman? Ini berarti apa artinya? Rupa yang lahir dari temperatur. Rupa yang lahir dari temperatur. Jumlah rupanya ada berapa? 13. 13 itu apa? Masih ingat nggak? Mahabuta 4. Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayo Datu. Elemen Wanya, yang ada, Pasada.
panca Wani kita bicara pasar indahnya nggak ada, Pancasila. pasar rupa nggak ada, terus apa lagi momen lahirnya? Goca Gocara 4 yaitu rupa ramana, apalagi sadar Ganda ramana, Ramana ganda Rasa Ramana ramana, rasa ramana. Di momen apa lagi? Ini nggak ada, Oja ini nggak ada. Di momen apa? Oja Ahara Ahara. ya Lalu di momen apa lagi? Pariceda Pariceda. Kaya Winyati, Waci Winyati tidak ada. Yang ada apa? Lahu, Bikara Lahuta, Muduta, dan namanya. namanya Totalnya ada berapa? 13 8 dan 10? 13 rupa. Clear nggak? Clear ya? Gitu. Terakhir ya, di momen apa sih? Nanti kita berdalami terkait dengan apa namanya terkait dengan prosesnya. Yang keempat, yang terakhir adalah bicaranya ahara, samutana, ahara, samutana, rupa. Apa itu ahara, samutana, rupa? Materi materi yang bersumber dari yang bersumber. makanan Kalau kita bicara samutana, kayak rujukannya apa? Cita ya, bersumber dari makanan. Gitu ya. Yang bersumber dari makanan ada nggak? Cita. Kalau kita bicara nanti di di Kudaka Nikaya, Anda pernah ketemu dengan cerita itu tentang seorang Sopaka, seorang seorang anak kecil yang ditanya oleh Sang Buddha, Kak nama King, apa yang satu itu gitu kan? Masih ingat nggak? Kalau orang anak kecil seperti kita hari ini, apa yang satu itu? Mungkin kita jawabnya matahari, kita jawab bulan karena satu itu. Jadi, kalau si Sopaka bilangnya apa? Dalam 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 Kudaka Nikaya itu. Sang Buddha apa? Eka nama King, apakah yang satu? Oh, itu. Kata Sopaka, yang satu itu adalah semua makhluk membutuhkan makanan. Gitu ya. Makanya Sang Buddha berkhotbah tentang ada 4 makanan. Yang pertama adalah kabali kahara, makanan nutrisi, makanan jasmani. Yang 3 adalah makanan batin. Masih ingat nggak makanan batin itu apa? Ada kontak ada apa? Pasa, masa ada wedana, ada cita. Ada dhamma apa cita? Ya, gitu ya. Saya sudah lama tidak belajar itu. Tapi yang jelas seperti itulah ya. Jadi kalau kita bicara di ahara sama tanah rupa, citanya nggak ada. Kenapa? Karena makanan itu, saya bicara, sorry, saya bicara makanan itu kan, yang namanya makanan yang dikenal sebagai sari makanan nih ya, dikenal sebagai sari makanan. Jadi sekali lagi teman-teman ingat, saya katakan lagi, selama ini kita makan itu yang kita makan apanya? sari Sari makanannya atau nutrisi nih. Makanya betul ya orang-orang Barat itu setiap kali kita membeli makanan dalam bentuk kemasan pasti harus dilampirkan label nutrisinya. Karena ke orang kita orang Indonesia yang penting banyak, kenyang, murah, gitu ya. Nggak melihat apalagi nutrisinya, begitu ya. Yang penting rasa kenyang, ya. Yang namanya apa mie instan itu kan yang kita makan setiap kali kita mau tidur itu kan berbahaya sekali, ya. Jadi sebagai sari makanan yang menghasilkan apa? Rupa, oja yang menghasilkan rupa. Kalau dia sudah menghasilkan rupa, tentu dengan sebab kemunculan.
Gitu loh. Kalau kemunculan dari mana? Dari mana teman-teman? Dari makanan yang kita apa? Yang pertama, Pada saat kita telan, ditelan. Itu. Tapi pada saat ditelan muncul di momen apa? Titik. Apa itu titik? keberlangsungan. Keberlangsungan. Gitu ya. Nah, di momen titik itulah materi yang kita makan itu memunculkan yang namanya ahara, oja nutrisi. Seorang bayi dalam kandungan akan meneruskan kehidupannya dengan sari makanan oja yang berasal dari makanan dan minuman yang telah ditelan oleh ibunya. Ibunya. Sari makanan tersebut bisa menghasilkan awini boga rupa 8 di momen sub keberlangsungan gitu. Ya makanya bagi ibu-ibu ya, apa yang ibu-ibu makan itu akan diserap sari makanannya oleh anak dalam bentuk awini boga rupa 8. Oke ya, itu dipahami dulu sampai situ. Nanti kita berbicara terkait dengan apa namanya yang lain-lain. Nah, sekarang kita masukin lagi yang situ. Ini kan citanya berarti nggak ada ya. Ahara juga nggak ada. Utu juga nggak ada. Sekarang kita bicara rupanya. Apa kalau kita berupa? Rupa apa? Ahara Ahara, jarupa. ahara, jarupa. Ahara jarupa itu apa? Rupa yang Rupa yang lahir lahir dari dari makanan. makanan. Rupa yang lahir dari nutrisi, ya. Oja atau nutrisi. Gitu kan? Ada berapa? Masih ingat? Dua- 12. 12. Ya, 12 itu pertama Patawi Datu, Apodatu, Tejo Datu, Wayo Datu. Ya. Terus pas ada Secara rupa 5 nggak ada. Ya, pas ada rupa 5 8 nggak ada. Rupa Ramana, Sadar Ramana nggak ada. banyak. Lu apa? Sada rupa sadara apa? Ganda, Ganda rasa. rasa. Potaba nggak ada. Patawi apa apa iti bawa purisa bawa nggak ada. Hadayawatu tidak ada. Lalu apa? Jiwitindriya tidak ada. Yang ada apa? Oja, Aha, puja. nutrisi. Lalu ada Ceda. pariceda. Kaya winyati, waci winyati nggak ada. Yang ada apa? Wikara. Lahuta, Wikara tidak. Lahuta mudita, muduta. kamanyata. Ya, yang ini apa saya Santati, Jarata, Anicata tidak ada. Totalnya ada berapa? 12. 12. Clear ya, 12. Nah, ke teman-teman biar dia paham bahwa kita bisa kasih kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya apa, Romo? Kita bicara kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Kan ada yang namanya apa tadi? Saya pakai itu. Pakai ini deh. Nah, ini. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Apa saja itu? Yang pertama kita bicara Sama. kama, samu, Kamu sama tanah. kama, samu, tanah, gitu kan? Lalu apa? Tak, Kita, sama tanah. Kita kamu sama tanah. tanah. Lalu apa? Utu sama tanah. Utu, samu, tanah. Terus apa lagi? Ahara Ah, sama tanah. Ahara, samu, tanah. Saya tanya sama teman-teman. Yang menghasilkan materi yang mana? kama. Utu sama Ini. ahara. Ini materi. Materi. Kalau ini menghasilkan enggak? Non materi. Non materi. Paham ya? Materi lemah. Materi lemah ya. Pada saat upada
Dia kuat, materi lemah pada saat upada, dan dia mengalami penguraian pada saat bangga. Tapi materi itu akan kuat pada saat apa? Titik keberlangsungan. Di momen ini, masih diingetin ya, ini di momen ini kan ada apa? Ada 3 submomen kan? Apa tuh? Upada, titik, bangga kan? Di momen ini, di momen upada, dan di momen bangga, apa yang terjadi? Lemah. Lemah. Kuatnya di mana? Titik. Kuatnya di titik. Sorry. Kuatnya di sini. Kuat sekali di sini. Ya, teman-teman sekalian. Di momen materi ya. Sekarang saya tanya, di momen non materi kayak gimana? Oh, sorry. Di momen, kalau di momen non materi gimana? Ini di momen non materi gimana? Lemah di mana? Lemahnya di mana nih? Kan ada upada titik bangga nih. Ya, Di titik ada upada keberlangsungan. titik bangga. Enggak. Yang dia lemah di sini nih. Titik Titik dan bangga. ini dia lemah. Tapi di sini Kuat. Kuat. pahami sampai situ? Kalau ini sudah dikuasai nanti belajar cita witinya gampang. Sorry, belajar rupa witinya gampang. Cukup ya, setelah libur puyeng juga ya. Ciru sih. Lumayan ya. Iya, Romo. Lumayan puyeng. Udah ya, dan Padahal udah diulang ya kelas kemarin yang sebelum libur itu ada sempat diulang juga. Iya, Masih. nggak apa-apa. Itulah seni belajar abidama. Ya. Baik, Romo. Berarti sesi tanya jawab ya, Romo ya. Boleh. Silakan yang mau bertanya. Boleh langsung di-unmute. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan, boleh langsung. Saking bingungnya nggak bisa bertanya, Romo. Oh iya. Bab 6 itu tanya Ciyanti deh, sama Eko Hakim. Sudah apa gampang sih? Yang genap susah apa gampang? Gampang ya. Yang ganjil susah. Susah Romo. Hah? Susah lupa Mau, ini. mau genap, mau ganjil. Iya sih Romo harus dia karena dia membedah serupanya dari 6 sisi dari 5 sisi sih. Tambah satu lagi 6 rupa witi. Yang paling penting nanti kalau begini kalau kalimatnya di Vipassana. Kalau kita sudah bisa melihat tubuh sebagai kalapa baru kita bisa mencapai kesucian. Kalau kita tidak bisa melihat tubuh sebagai kalapa nggak bisa Romo. Romo kalapa itu apa? Kalapa dasar, raya, apa tadi ya? Ada 3 macam kalapa itu apa Romo? Kalau kita bicara gini Romo kan kita nih ini saya kasih nanti kita perjelas pada saat kita di momen ini yang menjadi perbedaan dan dasar ketika kita berbicara pati sandi. Pati sandi itu adalah pati sandi cita tentu ya. Pati sandi cita itu adalah kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Kalau kita bicara kelahiran kembali, maka rujukan kita ada 2. Sutta dan abhidhamma. Kalau kita merujuk kepada sutta, maka rujukan kita adalah Jiwaka Sutta. Di Jiwaka Sutta yang disebut sebagai Patisandhika yang kembali itu ada 3 momen ya. Pertama ada yang namanya kita bicaranya
wanita dalam masa subur. Wanita dalam masa subur. Gitu. Lalu ada yang disebut senggama di situ. Senggama kalau di Suta ya. Dan ada makhluk gandaba. Makhluk yang disebut makhluk gandaba yang masuk ke rahim. Jadi 3 momen ini di Jiwaka Sutta harus terpenuhi, baru wanita bisa hamil. Kalau wanita hamil maka dia bisa lahir kembali, bisa melahirkan ya Pati Sandi. Di Abhidhamma nggak begitu ceritanya tuh Romo. Di Abhidhamma ceritanya berbeda. Yang namanya Pati Sandi itu kan kesadaran penyambung. Pada saat kalian penyambung itu lenyap, baru disebut Pati Sandi dulu, baru disebut Pati Sandi Citta. Kemunculan Pati Sandi Citta itu, Pati Sandi dulu, setelah Pati Sandi, Pati Sandi Citta itu harus dibarengi dengan gitu ya, 3 kalapa tadi. Ya, pertama disebut kaya dasa kalapa. Kaya dasa kalapa itu, dasa itu 10, kalapa itu klaster. Nanti kita belum bicara kalapa, terdiri atas awini boga rupa 8, ditambah dengan kaya sama ditambah dengan unsur kehidupan jiwita. Ya, Karyawati dan jiwita. Jadi Romo kita bisa bayangkan ketika Pati Sandi pasti diikuti oleh yang namanya tubuh. Ya, setelah itu diikuti oleh yang namanya bawa. Bawa itu jenis kelamin. Jadi kalau kita bicara bawa, jenis kelamin itu kan orang kan baru ketahuan jenis kelamin itu pada saat memasuki 6 atau 5 bulan kandungan kan, gitu ya. Iya. Padahal kalau kita bicara yang namanya pada saat Pati Sandi muncul, itu yang namanya bawa, jenis kelamin sudah tahu sebenarnya. Dia baru bisa berkembang pada saat di 5 bulan dalam kandungan. Dan yang terakhir adalah watu dasa kalapa. Watu dasa kalapa itu di landasan watu jantung. Ada ya watu nih, Rom. Maksudnya begitu. Jadi pada saat Pati Sandi Cita, pada saat Pati Sandi lenyap, muncul Pati Sandi, kesadaran Pati Sandi. Karena gitu kan kalau kita bicara Pati Sandi itu kan seperti kita lahir, seperti kita meniup lilin yang kita tiup apinya, lalu api itu berpindah ke lilin kedua. Api di lilin pertama berbeda dengan api di lilin kedua, dan seterusnya gitu kan. Konsep seperti itu pada saat Pati Sandi meninggal, dia hanya penyambung kesadaran dan muncul kembali kesadaran berikutnya disertai dengan 10 komponen klaster tubuh, 10 komponen klaster gender, dan 10 komponen yang disebut landasan jantung. Jadi ini berdebarangan, Romo. 3 ini ketika Pati Sandi, yang namanya tubuh, yang namanya jenis kelamin dan jantung muncul pada saat Pati Sandi Cita. Itu Romo yang membedakan. Nanti kita akan belajar dasa kalapa itu 10, kalapa itu apa, klaster nanti seperti apa, baru di pelajaran kalapa di momen yang keempat setelah samutana ini berakhir. Begitu Romo. Pahami nggak Romo? Iya, iya. Tunggu dulu Romo tanggal mainnya. Kalapanya tanggal mainnya nanti ya. Panjang. Panjang Romo ini masih lumayan nih. Iya. Belum kita bicara Rupawiti. Wow. Lebih menarik itu serem ya. Ada lagi yang tanya? Pak Witi paling sulit ya Romo ya. Paling sulit. Tapi Wah, kesulitan kita sih Romo. kalau Romo udah bilang sulit, apalagi kalau kita ya. Aduh, harus berapa kali ngulang gitu Romo. Biasa hal demikian ini faktor lagi pada kehidupan kita sebelumnya kali ya Romo ya. Kita sudah pernah belajar apa belum? Begitu ya Romo. Gimana Cirusi, maaf? Hal demikian maksudnya kita belajar dhamma ya.
Terutama kayak seperti Abhidhamma, kalau kita sebelum kehidupan sebelumnya kita nggak pernah mempelajari, mungkin akan sangat sulit ya Romo yang bisa mencerna ya, seperti itu Romo. Sebenarnya sih tadi kalau makanya sebagian para yogi, para guru-guru meditasi mengatakan orang-orang Myanmar, kalau kita sudah belajar Abhidhamma, mereka kategorikan kita sebagai tiga akar sebenarnya. Hmm, Iya, Meskipun sebagian mengatakan begitu. meskipun belajarnya Iya. tersendat gitu ya Romo. Nah, kan kita belajar kan karena kita kan mungkin sibuk dengan duniawi ya. Kalau kita intens saja, sebenarnya kita itu kalau mau belajar Abhidhamma harus intens memang. Kan intens kita kan seminggu sekali kan ya. Kalau ikut kelas mungkin di waktu-waktu retret disisipin belajar Abhidhamma mungkin akan paham. Makanya selesai bab ini selesai, saya akan offline, saya akan cari ada beberapa ada beberapa yang minta saya offline kembali. Salah satu di antaranya ada Majelis Budayana Indonesia di Banten minta saya untuk mengajarkan pelajaran Abhidhamma secara offline maunya. Duh, Saya belum kita yang online nggak bisa ikut dong Romo ya. Yang jauh-jauh nggak bisa ikut dong. nanti coba tanya deh. Ya gitu. Karena kalau misalnya beda ya Romo ya, karena dari menyimak kembali rekaman dengan langsung kita berinteraksi seperti Iya, sekarang itu beda sekali Romo. ya makanya justru kalau kita nanti mau ulang, misalnya kita mau ulang, kita tidak lagi belajar secara eh, dalam karena pelajaran dalam itu sudah dilihat di YouTube kan. Kita harus lebih banyak diskusi sebenarnya. Mestinya seperti apa yang dilakukan juga oleh Yang Mulia Hasin Kemida kan. Karena kalau saya lihat, saya belum pernah mengikuti, tapi saya dengar kayaknya lebih banyak. Diskusi tanya jawab lebih banyak kan Lebih daripada banyak. pelajaran Iya, materi. Romo, bingung Romo dengan beda Iya. sekali dengan yang sebelum-sebelumnya saya pelajari dari Iya. kuliah, dari Romo gitu kan. Iya. Terus dari Samanera juga kan, Samanera bisa belajar juga. Itu beda sekali dengan pertama sekali saya ikut kelasnya Bante Keminda itu benar-benar beda banget gitu. Iya. Iya. Ya, Saya lebih malu belum pernah. menurut saya sih lebih enak yang Romo ajarkan gitu ya dari YouTube Hmm. yang Romo ini ya yang bab pertama itu. Jadi dengan kita Romo menuliskan menjelaskan itu memang kita lebih nangkep gitu loh arahnya gitu. Memang karena nggak ada interaksi mau tanya lagi itu susah itu aja sih Romo. Satu hari saya tunjukin sih ya WA salah satu seorang dokter ahli kandungan di Bali. Dia mendengar karena dia mungkin tahu juga saya. Jadi kebetulan dia kasih semacam penghargaan buat saya ketika dia belajar mengikuti Yang Mulia Sin Keminda. Dia lihat YouTube saya dan dia bilang sangat terbantu dan sangat jelas belajar Abhidhamma melalui YouTube yang kita sampaikan. Jadi sehingga lebih terang benderang. Ada seorang dokter lulusan PhD dari Australia, dia pulang ke Indonesia dan dia tahu saya mengajar Abhidhamma, dia baru dengar YouTube saya, dia bilang, wah ini pelajaran luar biasa kata dia. Saya nggak apa, saya belajar kedokteran sama belajar gelar kedoktoral ya, saya belajar Abhidhamma katanya setengah mati Puyang. Itu dokter yang belajar tuh. Dia sedang belajar ngikuti YouTube saya eh, dan banyak sekali suka tanya gitu kalau hal-hal yang tidak mengerti seperti itu. Hmm. Sebenarnya kalau kita sudah kuasai bab 1, bab 2, semua terjawab sih Romo, begitu terjawab dengan mudah. Apalagi kalau sudah bisa memahami misalnya proses patana gitu ya, wah lebih keren itu. Banyak orang bilang tuh belajar patana susah ya karena mereka baca sih ya, tapi kalau mereka ikutin pelan-pelan, memang harus diulang sih, harus diulang terus menerus supaya lebih mudah memahami karena nggak bisa sekali. Karena banyak orang kan yang punya latar belakang yang berbeda-beda di masa lalu ya. Kalau ada orang yang mungkin sekali dua kali ngerti, kan ada yang dua tiga empat kali harus ngerti, ada yang 5 kali ngerti, ada yang bahkan udah 10 tahun nggak ngerti-ngerti belajar dari Dhamma kayak gitu. Ya tidak disalahkan sih ya karena mungkin kita belajarnya eh, eh, saya mencoba untuk seperti itu tuh apa namanya C C itu ya Pak Roma Effendi. Saya berani mau turun lagi gitu loh. Oh nih
Somanasa Sahagatang di tiga Sampitang seperti apa? Nih, kembali ke bab 1 gitu loh. Kebanyakan guru-guru Abhidhamma tuh nggak mau turun ke situ tuh. Dianggap Mahagat apa yang disebut sebagai misalnya loba Somanasa di tiga Wipayutang udah selesai ditulis begitu. Kalau saya rela berani turun lagi ke bawah nih loh, bulatan yang ini gitu loh, supaya teman-teman ingat lagi. Sebenarnya sih cuma begitu sih. Kemauan gurunya mau atau tidak untuk menurunkan ke situ gitu maksud saya. Karena kan pasti banyak yang lupa. Ya, mudah-mudahan itu membawa manfaat sih sebenarnya. Iya, betul sih. Dengan mengulang-ulang. Betul sih Romo, banyak Ya. sekali yang ini sih, apalagi pas kita ujian Abhidhamma, Romo. Semua nonton ulang Romo. Yang diincer ya kelas yang rekaman di sini Romo. Iya. Ya teman-teman pada kayak begitu kemarin ujian UAS itu ya pada ini nonton ulang YouTube-nya Romo. Ya, sangat bermanfaat sekali sih Romo ya. Aduh, Sambil, sambil, sambil. ya Baik, apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa offline ya. Saya akan buka kelas offline. nah kalau offline, aduh benar-benar tayang di sini nggak bisa ikut Romo yang online. Yang jauh-jauh Romo nggak bisa. Kenapa nggak bikin hybrid Apa? itu Hybrid. online sama offline? Iya. Boleh. Nanti Hybrid. saya minta majelisnya untuk bikin hybrid ya. Iya, Ya, Romo ikut lagi gitu kan Romo. ya jadi kita yang Siap, online siap. bisa ini juga kayak Ikut ya sistem juga. Bantai Keminda ya. Itu Iya. bagus. Kita Ya, bikin sistem hybrid. ini saya eh, saya kalau jadi sih tanggal 10 September saya di Kerawang, ada anak-anak muda Kerawang yang minta belajar Abhidhamma secara offline. Nanti saya coba minta. Ini kelas baru juga, rencana saya seminggu sekali atau sebulan 2 kali akan ke Kerawang ngajar para remaja pemuda-pemuda untuk belajar Abhidhamma belajar Abhidhamma, pengenalan Abhidhamma. Mudah-mudahan nanti saya bisa berlanjut dan bisa teman-teman bisa ikuti secara daring. Iya. Romo Ya. juga ini ada sama Nera dari ini juga kemarin Bante sempat tanyain Romo Ruby ada mengulang nggak ngajar dari bab 1 lagi karena para sama Nera di sana Bante minta untuk belajar Abhidhamma dan mulai dari dasar kayak begitu. Nah mungkin nanti Difasilitasi saja sama sama Cici untuk dibikin linknya nanti kita ulang dari awal. oh Tapi ya lebih banyak diskusi, pengenalan dan segala. Ya, iya baik Romo kalau misalnya jadi Romo mulainya kapan nanti langsung saya infoin ke Bante jadi boleh. sama Neranya bisa pada ikut. Saya tadi udah dapat kabar berita baik dari kampus karena sebenarnya kan kampus saya kan mesti tanggal 4 Juli sudah sidang terbuka, tapi karena baik saya belum mendukung sampai akhir Agustus belum sidang terbuka. Terus saya tanya ke kampus, ternyata kampus memberikan sidang terbuka bagi mereka yang nomor induknya sudah mepet, kan 7 tahun kalau nggak disidangkan akan DO ya, drop out gitu loh. Jadi mereka memberikan kesempatan kepada teman-teman saya yang mau DO dulu untuk sidang terbuka. Jadi tadi saya baru pagi-pagi saya dapat informasi bahwa di awal September saya sudah bisa sidang terbuka. Nah, dengan sidang terbuka itu saya punya waktu yang banyak untuk bisa lebih mengajar lagi. Saya juga sudah menerima jadwal ceramah offline yang cukup banyak sekarang. Udah saya buka lagi. Jadi kalau kemarin-kemarin saya tutup, saya close, sekarang sudah minggu ini ada tiga tempat saya harus saya kunjungi. Jadi mungkin awal September saya sudah bisa sidang terbuka dan setelah itu saya punya waktu yang banyak buat mengajar, begitu. Ada lagi Romo teman-teman pada nanya Romo kapan sempat ngajarin Panji Iya, nanti saya ajarin pasti. karena Pasti. iya pada Iya, nanya ya saya bilang belum Romo belum ini ya saya bilang nanti udah ada iya. pasti saya kabarin saya bilang. Ya, pasti nanti kita buat kelas sendiri ya. Nanti Ya belajar dengan mudah sekali. Nanti saya akan belajar dengan semudah. Dia akan lebih mudah dan paham dengan gampang. iya sih Romo. Oke. Aduh. Good. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini udah 9.30. Jika tidak ada, kita akan akhiri kelas malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang Romo sampaikan buat kita.
Silakan Romo. Terima kasih. Mudah-mudahan niat kita yang baik untuk terus mengulang pelajaran Abhidhamma ini dengan baik. Saya yakin dengan banyak guru-guru pengajar Abhidhamma, kita punya khasana untuk terus bisa belajar dan mencintai Abhidhamma. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa kita kepada pandangan benar yang baik, sehingga kita bisa dapat melihat kehidupan ini sebagaimana adanya. Dengan kita dapat melihat kehidupan ini sebagai adanya, bagaimana adanya, minimal kita sudah bisa memahami mana itu karma dan vipaka. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Terus berjuang untuk terus belajar dengan semangat. Dan teman-teman KMITA adalah inspirasi buat saya juga untuk terus belajar. Terima kasih. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan sepanjang hari ini, juga dengan belajar Abhidhamma pada hari ini. Untuk itu saya minta mungkin Romo Effendi bisa mewakili kita untuk membacakan parita pelimpahan jasa pada Romo Effendi. Saya silakan. Baik, mari sama-sama kita melakukan pelimpahan jasa setelah kita mendengarkan Dhamma pada malam hari ini. Mari bersama-sama. Andamayang patidanang karomasing punya sida nikatasa yananya nikata nile esanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo dithamme ca Piritawa anyemajata werino satta tithanti lokasming te bumma catu yonika panceka catu okara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute saya ye cimang na pajananti dewate sang nivedayung maya dinhana punyanang anumodana etuna sape sata sada hontu awera sukhajiwino Tema padanca papontu tesasa si jatang subhang sadu sadu sadu. Terima kasih Anumodana kepada Romo. Untuk penutupan Romo, silakan Romo. Mari sama-sama kita tutup dengan nama Kalapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari sama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Anumodana, Ya, Romo terima Rudi, kasih Terima semua. kasih. Terima kasih Terima Romo. kasih.